Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risa Nur Hidayah dengan NIM 8775823669 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBPJ Salut Kuala Tungkal, Jambi. Baiklah, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas 3 filsafat ilmu yang akan membahas tentang isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dengan mengaitkannya pada pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dalam dunia pendidikan, pilar berarti dasar atau tiang penyangga yang membuat sistem pendidikan menjadi kuat dan terarah. Pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia yang cerdas, berkarakter, dan mandiri, dan mampu hidup bermasyarakat. Dalam kajian filsafat pendidikan pada materi ini, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses pembelajaran ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai proses membentuk kepribadian dan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional memiliki 3 prinsip dasar pendidikan yang terkenal, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Matya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ketiga prinsip ini menjadi landasan penting dalam pendidikan Indonesia hingga saat ini. Prinsip pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, berarti di depan memberi teladan. Maksudnya, seorang guru atau pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, perilaku, maupun cara berpikir. Guru bukan hanya mengajar materi, tetapi juga menunjukkan nilai disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan sopan santun. Di era digital sekarang, keteladanan guru sangat penting, misalnya dalam menggunakan media sosial secara bijak dan menghargai etika dalam komunikasi online. Prinsip kedua, Ing Matya Mangunkarso, berarti di tengah membangun semangat. Guru harus hadir di tengah peserta didik untuk membimbing, memberi motivasi, dan menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Dalam pembelajaran saat ini, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, karena peserta didik bisa memperoleh pengetahuan dari internet. Oleh karena itu, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik memahami informasi dengan benar dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Prinsip ketiga, Tuturi Handayani, berarti di belakang memberi dorongan. Guru memberikan dukungan agar peserta didik mampu berkembang secara mandiri dan percaya diri. Peserta didik diberi kesempatan untuk berpendapat, berkreasi, dan memecahkan masalah sendiri. Sementara itu, guru tetap memberikan arahan dan pengawasan. Jika dikaitkan dengan isu kontemporer pendidikan nasional, prinsip-prinsip tersebut masih sangat relevan. Saat ini, pendidikan menghadapi banyak tantangan, terutama akibat perkembangan teknologi digital, pembelajaran daring, dan penggunaan gadget yang semakin tinggi membawa dampak positif sekaligus negatif. Dampak positifnya adalah peserta didik lebih mudah mengakses informasi dan belajar secara fleksibel. Namun, dampak negatifnya adalah menurunnya fokus belajar, kurangnya interaksi sosial, rendahnya literasi digital, serta munculnya perilaku seperti plagiarisme dan penyalahgunaan media sosial. Contoh nyata dapat dilihat dari pembelajaran daring. Banyak peserta didik menjadi kurang aktif karena hanya menerima materi melalui layar tanpa interaksi langsung. Dalam kondisi ini, guru harus menerapkan prinsip Ing Matya Mangunkarso dengan membawa pembelajaran yang menarik, misalnya menggunakan video edukasi, diskusi interaktif, atau kuis digital agar peserta didik tetap termotivasi. Selain itu, tantangan lain dalam pendidikan saat ini adalah menurunnya karakter peserta didik seperti kurang disiplin, rendahnya rasa tanggung jawab, dan kurangnya sopan santun dalam komunikasi digital. Disinilah
Prinsip Ingarso Sungtulodo menjadi teladan dalam bersikap dan menggunakan teknologi secara positif agar peserta didik memiliki karakter yang baik. Prinsip Tutwuri Handayani juga relevan karena pendidikan saat ini menuntut peserta didik lebih mandiri dan kreatif. Guru perlu memberi ruang kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi, berani menyampaikan pendapat, dan mampu menyelesaikan masalah sendiri dengan bimbingan yang tepat. Menurut saya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi terhadap berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Pendidikan tidak cukup hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga harus menanamkan nilai moral, karakter, dan kemampuan berpikir kritis. Dengan menerapkan keteladanan, motivasi, dan pendampingan, pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi yang cerdas, beretika, serta mampu menghadapi tantangan zaman digital. Jadi, dapat disimpulkan bahwa prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan dalam era modern. Pilar-pilar tersebut menjadi dasar penting dalam menciptakan pendidikan yang humanis, berkarakter, dan sesuai dengan perkembangan teknologi, serta kebutuhan masyarakat saat ini. Baiklah, cukup sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.